Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang memahami penilaian pembelajaran matematika SDMI yang beranggotakan saya sendiri Desi Anggerini Elisa Putri, NPM 19520081, dan kedua teman saya, yang pertama Asmaul Husna, NPM 19520068, dan teman saya satunya Lici Lestari 19520089. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama saya serahkan kepada teman saya Asmaul Husna. Tujuan dan kegiatan penilaian pembelajaran matematika. Ada dua istilah terkait dengan konsep penilaian. Assessment yaitu pengukuran, measurement, dan evaluasi, evaluation. Yang pertama ada pengukuran adalah proses penetapan angka terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Sedangkan evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Dan yang kedua, dalam melakukan evaluasi di dalamnya ada kegiatan untuk menentukan nilai. Misal, paham tidak paham, baik buruk, atau tuntas tidak tuntas. Sehingga ada unsur judgement. Pengukuran penilaian dan evaluasi adalah hierarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria. Penilaian menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, baik perilaku individu maupun lembaga. Pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak sekedar mengumpulkan data siswa, tapi juga pengolahannya untuk memperoleh gambaran proses dan hasil belajar siswa. Penilaian tidak sekedar memberi soal siswa kemudian selesai, tetapi guru harus menindaklanjutinya untuk kepentingan pembelajaran. Pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kedua, objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. 3. Adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai berbagai tujuan, antara lain, yang pertama, untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. 2. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. 3. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa. 4. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab-sebab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosa kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri.
Sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakat atau potensi sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi Anggraini. B. Perencanaan penilaian matematika pada standar penilaian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 yang merupakan jabaran dari Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2005, dinyatakan pada bagian E, penilaian oleh pendidik, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi 9 macam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Yang kedua, mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. 3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. 4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Yang kelima, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keenam, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai komentar yang mendidik. 7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh. 9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidik agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidik kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik atau kurang baik. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Lici Lestari. Prosedur penilaian kemampuan matematika. Penilaian pembelajaran merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik. Penilaian bukan satu-satunya keberhasilan dalam pembelajaran. Pendidikan yang hanya mementingkan penilaian akan mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Dengan demikian, perlu dipadukan dengan proses pembelajaran. Keduanya memiliki peran sendiri-sendiri. Pembelajaran yang tujuan akhirnya menilai memiliki hubungan dengan aspek kognitif bermanfaat untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik, serta proses pembelajaran lebih cenderung memiliki hubungan dengan aspek afektif dan psikomotorik. Manfaat aspek afektif meliputi penumbuh 7 karakter, yaitu sikap, minat, nilai-nilai, pilihan, kepercayaan diri, fokus kendali, kecemasan. Pengujian dan penafsiran penilaian. Pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan penilaian. Ada istilah ujian akhir semester di perguruan tinggi dan ujian akhir tahun untuk kenaikan kelas di sekolah. Penilaian kadang-kadang juga diartikan sama dengan asesmen. Asesmen sendiri adalah istilah umum yang mencakup semua metode yang bisa digunakan untuk menilai unjuk kerja individu peserta didik. Interpretasi atau tafsiran adalah proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antar dua orang atau lebih pembicaraan yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama. 1. Penilaian atau asesmen. Asesmen adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi belajar siswa sebagai hasil dari suatu program instruksional. Rumusan ini menunjukkan bahwa hasil terhadap siswa dapat digunakan sebagai bukti yang patut dipertimbangkan dalam rangka evaluasi pembelajaran. Jadi, asesmen bukan hanya menilai siswa, melainkan sangat fungsional untuk menilai sistem pembelajaran itu sendiri. 2. Pengukuran atau measurement.
Pengukuran berkenaan dengan pengumpulan data deskriptif tentang produk siswa atau tingkah laku siswa dan hubungannya dengan standar prestasi atau norma evaluasi menunjukkan pada teknik-teknik pengukuran baik dalam rangka asesmen siswa maupun terhadap proses instruksional menyeluruh yang meliputi urutan instruksional, yaitu perencanaan, penyampaian, tindak lanjut, dan perubahan tingkah laku siswa yang dapat diamati kognitif, psikomotorik, dan efektif. Sekian presentase kami pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.